Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini saya akan mendiskusikan sebuah pidato yang cukup viral di sosial media, mungkin di timeline saya ya terutama. Ialah pidato dari Presiden Gustavo Petro, dari Presiden dari Kolombia yang baru saja terpilih bulan lalu. Pidato ini disampaikan di PBB tanggal 20 September 2022. Nah, yang menjadikan pidato ini cukup viral karena Presiden Gustavo dalam pidatonya di depan negara-negara anggota PBB dengan lantang dan berani mengeluarkan kata-kata yang boleh dibilang cukup kontroversial, kata-kata yang dengan lugas mengkritik negara-negara Global North atau dalam hal ini dipandang sebagai negara-negara maju dalam upaya-upaya negara Global North untuk menyelesaikan masalah eh, ke apa masalah drugs gitu ya, masalah narkoba atau dalam hal ini disebut sebagai war on drugs. Jadi dalam pidato ini, dari pidato dari Gustavo Petro ini, dia dengan tegas secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara Global North adalah negara-negara yang memiliki ketamakan kapitalis gitu, dan mereka salah strategi dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba melalui kampanye War on Drugs. Ada satu statement yang sering banget dikutip di beberapa media setelah pidato ini disampaikan, yaitu "You are only interested in my country to spray poisons on our jungles." Jadi kamu hanya tertarik untuk kamu hanya tertarik pada negara kami untuk menyebarkan racun di hutan kami, to take our men to jail, dan menjebloskan orang-orang kami ke penjara, and put our women in exclusion, dan membuat wanita-wanita kami semakin tereksklusi. Nah, yang ingin saya bahas adalah dalam pidato ini, bagaimana Presiden Gustavo membangun narasi-narasi alternatif dengan semangat dekolonialisasi, terutama dalam upaya-upaya pemberantasan atau upaya-upaya menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelumnya yang pertama saya ingin cerita juga, agak sulit juga untuk memahami pidato Presiden Gustavo ini karena pidatonya itu disampaikan dalam bahasa Spanyol, di mana saya tidak bisa mengerti bahasa Spanyol begitu. Dan ketika saya masuk ke link YouTube-nya PBB, nanti bisa saya share juga di bawah, itu ada banyak sekali komentar di videonya yang mengatakan bahwa translasinya itu kurang, apa ya istilahnya, kurang greget gitu ya, translasinya kurang akurat karena beberapa native speaker Spanyol mengatakan bahasa-bahasa yang digunakan dalam pidato Gustavo Petro itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya puitis gitu. Sementara pada saat pidato, penerjemah bahasa Inggrisnya itu menurut ini ya, orang yang memahami bahasa Spanyol itu membuat bahasanya menjadi lebih bland gitu, menjadi biasa aja, padahal bahasa-bahasanya itu sangat puitis. Tapi anyway, di sini saya juga tidak berusaha untuk menyalahkan si penerjemah PBB karena saya yakin pekerjaan menerjemahkan bahasa itu pasti sangat sulit, apalagi ini penerjemahannya langsung gitu ya, orangnya pidato terus dia langsung menerjemahkan. Mungkin dia juga tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk menyerap dulu apa sih pesan yang ingin disampaikan. Jadi yang dia sampaikan mungkin terjemahannya dari perkatanya, arti perkatanya, atau maksud kalimatnya. Kira-kira mungkin gitu ya. So anyway, nanti saya bisa kasih linknya juga di bawah. Saya ketemu satu postingan video juga di Instagram yang ada subtitle bahasa Inggrisnya, dan menurut saya ini cukup cukup menggambarkan gitu kelugasan, kritik, ketegasan yang disampaikan oleh Gustavo Petro. Nanti saya share linknya, ini postingan Instagram, dan juga ada skripnya buat Anda yang ingin membaca lebih detail apa sih yang disampaikan oleh Presiden Gustavo Petro ini di dalam forum PBB. Itu ada skrip bahasa Inggrisnya. Oke, jadi mudah-mudahan
sudah ada cukup referensi ya untuk memahami pidato dalam bahasa Spanyol. Tapi kalaupun ada yang bisa paham bahasa Spanyol, mungkin silahkan sharing apa makna lain gitu yang Anda temukan kalau dalam bahasa Spanyol gitu ya. Nah, mungkin sedikit cerita singkatnya. Pidato ini berusaha untuk yang saya tangkap gitu ya, Presiden Gustavo ini berusaha untuk yang pertama menyampaikan pesan bagaimana ya caranya menghadapi atau menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba di Kolombia gitu. Nah, di mana salah satu kritik utamanya adalah dia ingin bilang kita harus menyelesaikan war on drugs-nya gitu. Kenapa? Nah, itu dijelaskan di dalam pidatonya bahwa selama ini cara pemerintah Kolombia dan pemerintah-pemerintah internasional, misalnya pemerintah Amerika, dia bekerja sama dengan pemerintah Kolombia untuk menyelesaikan masalah narkoba atau war on drugs itu justru salah dan tidak tepat sasaran. Lalu yang kedua, di pidatonya Presiden Gustavo juga mengkritik upaya-upaya pemerintah untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim atau climate change, di mana menurut Presiden Gustavo di Amerika Latin hutan Amazon sebagai hutan paru-parunya dunia itu ada semacam gerakan yang sifatnya hipokrit gitu ya. Di satu sisi banyak negara-negara yang ingin menyelamatkan bumi dari krisis iklim, tapi di sisi lain pemerintah negara maju malah mendukung upaya-upaya untuk membakar hutan, terutama hutan Amazon. Karena di hutan Amazon itu salah satu kebijakan dari war on drugs adalah membakar tanaman koka, di mana daunnya dipakai untuk kokain. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan apa saja narasi dekolonialisasi yang disampaikan pada pidato Gustavo Petro ini, sedikit konteks saja mengenai war on drugs di Kolombia. Ini kalau saya lihat beberapa laporannya begitu ya dari Inside Crime, lalu ada Human Rights Foundation. Pidato dari Gustavo Petro itu sebenarnya mengkritik kebijakan pemerintah Amerika untuk melawan penyebaran narkoba di Amerika Latin. Dari data Inside Crime dari tahun 2000 sampai 2016, Amerika itu telah mengeluarkan dana sekitar 10 miliar dolar. Untuk apa? Untuk memperkuat sistem keamanan gitu ya, kepolisian, judicial system dan semua berbagai macam infrastruktur keamanan yang ada di pemerintah Kolombia yang dipakai untuk melawan gitu penyebaran narkoba. Salah satunya kebijakan yang digunakan adalah dengan memusnahkan tanaman-tanaman koka yang menjadi bahan baku dari kokain itu sendiri. Nih kalau misalnya dilihat di gambar, ini tanaman-tanaman koka ini yang biasanya terdapat di hutan Amazon gitu, yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia dan Amerika adalah dengan menyebarkan racun di hutan gitu ya supaya tanaman-tanaman ini bisa musnah. Tapi yang terjadi di dalam pidatonya Presiden Gustavo Petro menyatakan bahwa racun ini tidak saja hanya membunuh tanaman koka, tapi juga justru membunuh tanaman-tanaman lain yang ada di hutan Amazon. Lalu di pidatonya juga begitu, Presiden Gustavo berusaha mempertanyakan apakah perang terhadap narkoba ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini dia berusaha untuk menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan narkoba. Nah, yang menarik menurut saya untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana dalam pidatonya Gustavo Petro ini ada banyak narasi-narasi mengenai dekolonialisasi terhadap pengetahuan, terhadap klaim-klaim otoritas yang seringkali selama ini menjadi
dominasi dari negara-negara Global North. Misalnya contoh, di pidatonya ini, kalau dilihat gitu, Presiden Gustavo Petro menyebutkan bagaimana perang melawan narkoba itu diterjemahkan dengan memusnahkan tanaman coca. Itu adalah pengetahuan yang dibentuk atau pengetahuan yang dipromosikan oleh negara-negara di Global North. Padahal kalau kita lihat, tanaman coca itu adalah tanaman asli dari Amerika Latin yang sudah dipergunakan turun-temurun bahkan oleh kebudayaan Inka. Bagaimana tanaman coca ini memiliki nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai budaya lokal dari Kolombia dan juga dari negara-negara Amerika Latin. Tapi pengetahuan modern dari Global North menyebutkan bahwa tanaman coca ini adalah tanaman yang membunuh, sehingga yang terjadi adalah pengetahuan tanaman yang membunuh ini dijadikan justifikasi oleh negara-negara Global North untuk memusnahkan tanaman yang sebenarnya memiliki nilai lokal dan nilai sejarah dari kebudayaan Amerika Latin. Nah, narasi ini menurut saya adalah narasi yang memberikan pandangan baru, pandangan alternatif dari Presiden Gustavo tentang pemahaman kita mengenai tanaman coca. Memang iya, saat ini ada banyak penyalahgunaan tanaman coca sebagai kokain. Tapi bukan berarti tanaman kokanya yang salah, begitu kan? Bukan berarti yang salah, ya bukan berarti solusinya harus memusnahkan tanamannya. Itu yang ingin disampaikan oleh, menurut saya, yang ingin disampaikan oleh Presiden Gustavo. Lalu yang kedua, dia juga mempertanyakan makna dari poisonous itu sendiri. Apa sih racun itu? Gitu ya. Dia berusaha memproblematisasi racun. Apa sih yang bisa kita sebut sebagai racun? Apa sih yang bisa kita sebut sebagai addictions atau kecanduan gitu? Apakah hanya kokain gitu? Bagaimana dengan batu bara? Bagaimana dengan oil begitu? Nah, di sini menurut saya dalam pernyataan ini Presiden Gustavo sedang mendestruksi gitu ya pemahaman mengenai makna racun, makna kecanduan, bahwa kecanduan itu tidak selalu merujuk pada hal-hal yang selama ini dipromosikan oleh negara Barat dalam hal kecanduan narkoba, tidak sesempit kecanduan narkoba. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Gustavo di dalam pidatonya adalah dia berusaha mendestruksi makna dari kecanduan, makna dari racun, bahwa candu atau racun itu tidak sesempit kokain saja begitu, tapi juga ada hal-hal lain yang terjadi dalam humanity atau dalam kemanusiaan yang menyebabkan manusia juga mengalami kecanduan. Misalnya di sini dia menyebutkan bagaimana hubungannya batu bara, minyak bumi itu juga menyebabkan budaya kecanduan kalau bisa dilihat dari kecanduan kapitalisme modern misalnya. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Gustavo, dan salah satu pernyataan dia yang menurut saya juga kritis dan kuat adalah there are things of world power, things of injustice, things of irrationality because world power has become irrational. Dia yang ingin dia sampaikan bagaimana cara pandang kita terhadap kekuasaan itu semakin irasional, semakin tidak adil terhadap realita-realita yang ada. Hanya semakin memegang atau semakin terkukuh pada satu narasi besar saja dan menghilangkan narasi-narasi yang lain. Mungkin analisis dekolonialisasi yang saya bawakan saat ini masih dangkal begitu ya, belum, dan masih perlu banyak kajian-kajian lebih lanjut. Tapi menurut saya pidato Gustavo Petro ini menjadi salah satu narasi dekolonialisasi yang kuat dan memberikan pemahaman baru tentang
apa strategi negara atau apa strategi global dalam menanggapi dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Dan secara garis besarnya gitu ya, dari sisi gambar besarnya juga menyadarkan kita tentang apa sih makna dari kecanduan itu sendiri. Mudah-mudahan video ini ada bermanfaatnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.